Halo teman-teman semua, kali ini kembali lagi di channel saya dari Triana. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini kalian like dulu, kemudian subscribe untuk kemajuan konten-konten saya berikutnya. Oke, konten kali ini saya akan membahas atau membuat sebuah aquascape, yang dimana ini kali pertama saya membuat aquascape. Di belakang saya sudah ada akuarium atau wadah yang akan kita jadikan aquascape. Di sini ukurannya kurang lebih panjangnya 1 meter, lebar sampingnya itu 50 cm, dan tingginya itu kurang lebih 50 cm, sama cukup sedang, kurang segini. Jadi kebetulan saya juga masih belajar, tapi sudah mempelajari beberapa step-step yang bakal kita tanamkan di konsep aquascape ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya keren. Jadi tonton sampai selesai untuk tahu hasilnya bagaimana aquascape yang saya buat. Oke, step pertama itu kita membutuhkan bakteri starter, yang dimana ini sangat penting. Kegunaannya bakteri starter ini untuk mikroorganisme hidup yang dapat membantu menyeimbangkan jumlah mikroorganisme di dalam air, memperkuat resistansi biota terhadap infeksi, kemudian mengurangi residu ikan, lalu mempercepat proses penguraian amonia dan proses penjernihan, serta memperbaiki kualitas air. Jadi sangat penting bakteri starter ini untuk dasar di aquascape yang bakal kita nanti garap. Lalu kemudian setelah itu ada pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini kalian bisa taburkan juga nanti di dasar yang bakal kalian tanami tanaman. Jadi karena ukuran aquascape yang saya buat ini cukup sedang, saya hanya membutuhkan 1 bakteri starter dan pupuk dasar. Lalu pasirnya saya akan menggunakan pasir malam atau pasir hitam. Nanti prosesnya kita taburkan dulu bakteri starter paling bawah, ditaburi sedikit pupuk dasar, kemudian dilapisi pasir, kemudian kita taburi lagi agar merata pupuk dasar. Nah, setelah itu baru kita proses modifikasi atau penempatan batu-batu tanaman yang bakal kita terapkan di aquascape ini. Tonton sampai selesai, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita masukkan dulu bakteri starternya. Karena tadi sudah sebagian, jadi saya tinggal menambahkan. Setelah bakteri starter, karena tadi saya sudah sebagian menyebarkan, jadi sudah cukup banyak di dalam. Kita masukkan sedikit pupuk dasar, karena saya akan menanam tanamannya di pojok kanan dan kiri. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan pasir yang akan kita jadikan dasar di aquascape ini. Oke, jadi kali ini kita mau mendasari dengan pasir malang. Di sini saya sudah membeli 1 karung, lumayan banyak ini, kurang lebih ada 5-6 kilo. Jadi nanti kayaknya cukup, kalaupun tidak cukup nanti kita tambah lagi. Mudah-mudahan cukup, karena ini sudah malam, belinya nggak tahu harus di mana, mungkin besok atau lusa untuk penambahannya. Jadi mudah-mudahan sih cukup.
Nah, untuk rincian biayanya nanti saya tulis atau tampilkan di layar channel ini atau di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat pengeluaran berapa yang saya keluarkan untuk membuat aquascape ini. Oke, selanjutnya kita taburkan pasir yang akan kita tuangkan ke dalam akuarium ini. Jadi penaburannya harus merata. Mudah-mudahan cukup, karena ini sudah malam, jadi kalaupun kurang kita lanjut besok atau lusa. Oke, kita sudah menaburkan semua dasar-dasar yang dimana tadi ada bakteri starter, kemudian pupuk dan pasir malam. Jadi selanjutnya kita konsep dari mulai penataan batu-batu ataupun tanaman-tanaman yang bakal kita masukkan di aquascape kali ini. Oke, jadi kali ini tadi setelah dikasih dasar pasir, kemudian saya menata beberapa bebatuan yang sudah saya persiapkan. Terus di sini ada beberapa batu, ada batu kerikil juga putih. Ditambah ada satu fosil pohon yang memang sudah cocok untuk dimasukkan di konsep kali ini. Jadi setelah ini kita tinggal masukkan air, mengisi air dengan pelan-pelan, hati-hati agar tumpukan pasir ini tidak bergerak atau kemana-mana. Jadi kita isi sampai beberapa mili, perkiraan segini, dikasih jarak kurang lebih 10 sampai 10 cm dari atas, agar airnya itu tidak keluar kemana-mana. Jadi setelah nanti kita pasang filter dan sebagainya, lampu, terus aerator, nanti setelah terisi air kita coba masukkan beberapa tanaman yang akan kita tata di sini. Lalu kemudian setelah semuanya terkonsep, saya akan mendiamkan selama 1 atau 2 hari agar proses penjernihan air dan kondisi di dalam ini cukup bagus. Jadi setelah itu baru kita masukkan ikannya. Jadi kali ini kita mau proses pengisian air yang dimana entah ukuran seperti ini bakal membutuhkan berapa banyak air. Yang jelas di sini karena saya belum membeli penyedot atau pembersih air, penyedot air, jadi saya gunakan aerator, kemudian dimasukkan ke sini agar bisa mengalir ke dalam aquascape ini. Jadi pastikan juga air yang kita masukkan ke dalam aquascape ini tidak langsung mengenai pasir. Kita bisa pantulkan dulu ke batu atau ke objek-objek yang sekiranya tidak memudar di dalam aquascape ini. Oke, kita coba masukkan. Nah, jadi kita mulai sedang mengisi air. Tadi kita lanjut, air sudah mulai terlihat bertambah, dan di sini juga sudah mulai becek karena saya mengerjakan ini sendirian, tidak dibantu siapa-siapa. Jadi kalau kata orang Sunda mah kade di selera. Oke, kita lanjut. Jadi saya harus terus bolak-balik mengisi penampung di atas ini untuk kemudian air terus turun ke bawah, karena harus tetap terisi penuh agar
air bisa mengalir. Oke teman-teman, jadi volume air di sini sudah mulai bertambah, tapi saya stop dulu karena saya mau memasukkan dulu beberapa tanaman ke dalam aquascape ini. Jadi karena kalau nanti kita masukkan setelah airnya terisi penuh, itu agak susah juga, kita harus jongkok. Terus jadi kita putuskan buat memasukkan dulu beberapa tanaman yang sudah saya siapkan untuk kita masukkan ke dalam aquascape ini. Oke teman-teman semua, airnya sudah mulai terisi penuh, namun di sini masih terlihat kotor. Nanti juga kita bakal filter dulu air ini biar jadi jernih. Setelah 1 atau 2 hari nanti kita beli ikannya, kita mulai masukkan ikannya. Jadi volumenya nanti kita tambah dari sini. Jadi baru saja selesai kita mengisi air di aquascape ini. Sudah cukup, volumenya sudah cukup terisi penuh. Di sini juga saya sudah memasangkan filter aerator. Di sini juga saya menggunakan talang untuk sementara. Kita karena airnya cukup kotor, masih belum jernih, jadi kita mau biarkan air ini selama 1 atau 2 hari untuk kemudian kita isi atau ditambah beberapa kebutuhan lainnya, karena tadi terlihat tanamannya masih kurang, bebatuannya juga masih kurang. Jadi kita tunggu sampai 1 atau 2 hari baru kemudian kita isi dengan ikan. Jadi nanti saya bakal tunjukin setelah airnya sudah jernih, saya bakal kasih lihat detailnya, keterangannya, pengeluaran dan sebagainya, karena ini konten pertama saya. Jadi pantengin terus tayangan ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe. Oke, jadi kemarin kita sudah buat aquascape, tapi sebelum diisikan di sini sudah terlihat banyak ikannya, terus sirkulasi air juga sudah kita pasang. Jadi di sini saya menggunakan pompa Gina, lalu kemudian di sini juga udah ada lampu masuk ke filter di atas, satu paket. Di sini juga ada tambahan aerator 2 lubang, di sini ada semacam pompa keluar. Jadi gelembungnya kita simpan di pojok kanan. Lalu di belakangnya juga kita tambahkan pipa gelembung panjang, biar udara di dalam airnya itu makin banyak hingga stabil. Di sini juga saya sudah menambahkan beberapa ikan-ikan, cukup banyak dan bervariatif. Di sini saya menggunakan ikan hias, bukan predator, tapi kita menggunakan ikan hias. Dalam konsep aquascape ini, jujur saja saya lebih suka ke ikan-ikan yang buat hiasan. Jadi cukup simpel, biayanya juga cukup tidak terlalu mahal. Nanti lihat saja di deskripsi video ini buat total pengeluaran biayanya. Nah, jadi cukup sekian kawan-kawan proses pembuatan aquascape.
pertama kali. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nanti kita lihat rilis perkembangan setiap bulan Aquascape. Oke, thank you. Salam Aquascape.